indah bersama-sama tahun ini. Nah, hari ini saya ingin membahas beberapa poin tentang apa itu the triumphs of the resurrection of Jesus Christ. Kita seringkali merayakan kebangkitan Tuhan, tetapi kita merayakan cuma nilai dia mati dan dia bangkit. Nah, hari ini saya tidak bisa mengakses seluruhnya, tetapi saya berharap dalam beberapa seri minggu depan juga saya akan tetap berkhotbah tentang the resurrection, tetapi dalam plot-plot yang berbeda. Hari ini saya ingin membahas tentang akses the resurrection itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Paskah sebetulnya kalau kita mau rayakan adalah merupakan hari raya besar, lebih besar daripada Christmas. Kenapa? Karena Paskah mengandung makna spiritual yang sangat besar. Yesus lahir itu besar, tetapi sudah dijadikan komersialisme dengan Noel, dengan Christmas, dan dengan banyak komersial yang terjadi sehingga pada waktu Christmas kita holiday dan kita berkata shop till you drops. Ya, tetapi dalam Paskah kita hanya merayakan cuma datang ke gereja, which is nothing wrong with that. Tetapi saya mau membuka pikiran kita hari ini supaya kita bisa lebih menghayati the meaning of the death and the rise of Jesus Christ. Nah, saudara, sebelum ada kebangkitan, harus ada kematian. Amin. Kok diam aja? Diam aja. Tidak mungkin ada yang bangkit kalau tidak ada yang mati. Nah, kita masuk dulu bahwa kematian Yesus adalah merupakan hal yang pasti. Yang walaupun sampai hari ini masih terjadi perdebatan sengit. Mereka yang membantah Yesus tidak mati dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak melihat bagaimana pandangan orang. Tetapi yang kita melihat adalah bagaimana Alkitab menjelaskan kepada kita. Dan hari-hari ini saya berkhotbah pun akan banyak ayat. Saudara jangan bosan. Karena saya tidak mau mengambil dari opini manusia. Tetapi biarlah Alkitab itu sendiri yang menjelaskan apa itu Alkitab artinya. Kita lihat dari Yohanes 19 ayat 31 sampai 33. Yohanes 19 ayat 31 sampai 33. Ini adalah bukti kematian Tuhan Yesus. Karena hari itu, hari persiapan dan sesudah pada hari Sabat, mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Saudara garis bawahi apa yang saya garis bawahi. Panglima tentara Romawi harus meyakinkan orang-orang yang disalib, 3 orang yang disalib termasuk Yesus, harus mati sebelum fajar terbenam, sebelum matahari terbenam. Karena matahari terbenam itu langsung Sabat. Itulah hari Jumat dimulai jam 6 dan pada hari Sabat orang Yahudi tidak akan melakukan apapun. Dan mereka harus sure orang yang disalib itu mati. Sehingga untuk membuat mereka yakin yang disalib itu mati, mereka akan memukul lutut mereka, kaki mereka yang di atas salib supaya patah terplecok, dia tidak lagi bersandar tetapi akan tergantung dan pada waktu tergantung akan mempercepat proses kematiannya. Tetapi Alkitab berkata bahwa pada waktu tentara Romawi tiba di tempat Yesus, ini handphone siapa ya? It's okay. Kadang-kadang saya salah lihat nanti. Tiba pada Yesus, mereka mau mematahkan kaki Yesus untuk meyakinkan Yesus mati. Tetapi tentara Romawi itu melihat bahwa Yesus sudah mati. Dan ini tidak bohong, ini mereka tentara Romawi sendiri yang berkata, yang melihat kesaksian Alkitab bahwa Yesus sudah mati. This is proven to be truth that Jesus already dead. Nah, untuk lebih meyakinkannya kita baca ayat selanjutnya, Yohanes 19 ayat 34, lebih meyakinkan
Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dan dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Saudara, untuk lebih meyakinkan bukan cuma sekedar penglihatan mata jasmani mereka, maka tentara Romawi menombak lambung Yesus dan mancarlah keluar darah dan air. Bukti adalah mati. Nah, saya nggak membahas ini tetapi sebagai tambahan pengertian buat kita. Kenapa lambung Yesus yang ditusuk? Kenapa bukan jantung Yesus yang ditusuk? Saya jawab dengan singkat. Karena dari lambung yang tertusuk, yang patah, mengalirlah kehidupan dan lahirlah darah Yesus. Untuk menjadikan gereja perjanjian baru. Ini diambil bukannya simbolisme dari pengertian waktu Adam ditidurkan dan melahirkan Hawa sebagai mempelainya yang diambil dari lambung, dari rusuk. Gambaran kenapa Yesus harus lambungnya yang ditusuk adalah dari lambung yang tertusuk maka mengalirlah kehidupan, lahirlah gereja. Seperti Adam ditidurkan maka lahirlah Hawa. Adam berkata, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku, engkau akan dinamai perempuan karena engkau diambil dari laki-laki. Jadi gereja ada karena kematian Yesus yang lambungnya ditusuk. Yang mengerti katakan amin. Nah, ini yang pertama, bukti bahwa Yesus sudah mati. Kalau saya mau masuk lebih dalam lagi akan nggak selesai karena bukan ini topik saya. Topik saya adalah bagaimana kita bersukacita, triumph of the resurrection. Sekarang kita lihat poin saya yang pertama. Kalau tadi pembuktian bahwa Yesus adalah mati, sudah mati. Sekarang ada pembuktian, the reality of life over the death. Ada satu kenyataan bahwa ada sebuah kehidupan setelah kematian. Jadi saudara tidak perlu takut mati. Saya tekankan sebelum saya menjelaskan. Kehidupan kekal saudara dan saya tidak dimulai pada waktu saudara mati dan roh kita masuk surga. Itu cuman kelanjutan. Kehidupan kekal saudara dan saya dimulai pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Pada waktu itu roh kita sudah diperbaharui dan masuk dalam kehidupan kekal. Kematian hanya akan membuat kita menikmati the reality of the new life in eternity. Yang mengerti katakan amin. Jadi jangan takut mati. Senggol kiri kanannya. Ngapain lu takut mati? Hah? Tapi jangan juga pengen mati. Amin. Jalan saja dengan normal, kematian hanya perpindahan. Untuk menyatakan bahwa kita hidup dalam kekekalan. Nah sekarang kita lihat bukti-bukti dari firman Tuhan tentang kehidupan Tuhan Yesus dari kematian. Matius 26. Ayat 62 sampai 66. Kita baca, sengaja ayatnya saya ambil agak banyak supaya sekali lagi saya mau menjelaskan kepada Anda semuanya bahwa this is not my opinion, this is not my conclusion, but this is what the Bible said. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memateraikan kubur itu dan menjaganya. Saudara perhatikan, untuk membuat apa yang Yesus declare sebelum kematian, bahwa dia akan mati dan hari ketiga dia akan bangkit, dan jangan sampai hal itu terjadi, maka para imam meminta kepada Pilatus secara khusus,
pasukan untuk menjaga kuburan Yesus. Karena mereka tidak percaya Yesus akan bangkit, yang mereka percaya murid-muridnya akan mencuri mayat Yesus, hilang dan akan declare bangkit. Nah untuk itu Pilatus berkata, oke, aku kasih kamu pasukan. Nah saya mempelajari sejarahnya. Menurut sejarah, Pilatus memerintahkan tentara Romawi sebanyak 16 orang sekali waktu penjagaan. Di kuburnya 4 di depan pintu, di belakangnya 4 dan yang lainnya mengitari semuanya perbukitan itu. Supaya mereka berjaga dengan teliti dan, dengar baik-baik, tiap 4 jam sekali mereka diganti gilir. Supaya mereka tidak kelelahan dan tidak tertidur. Bukan cuma itu, mereka juga melakukan apa? Mensil. Mensil itu memberikan segel materai batu yang menutup kubur Yesus. Yang menurut perkiraan para sejarawan kurang lebih 2 ton beratnya. 1,5 sampai 2 ton. Dan itu beratnya minta ampun. Dan tidak mungkin bisa dipindahkan dengan 10 orang pun. Jadi mereka menutup kubur itu dan mereka meminta segel dari pemerintah Romawi. Dan tentara Romawi itu melingkari batu itu dengan segel. Siapa yang melanggar segel ini akan dihukum mati. Dan siapa penjaga yang menjaga Yesus tertidur akan kena hukuman berat minimal. Dipecat atau mati. Jadi ini sanksi-sanksinya. Betapa ketatnya mereka menjaga kubur Yesus. Sekarang kita lihat ayat yang selanjutnya. Matius 28 ayat 10 sampai 15. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ini kejadian, ini scene shot pada waktu Yesus sudah bangkit dan ketemu dengan murid-murid generasi pertama di dalam kuburan yang bertemu dengan Yesus. Dan dia berkata seperti itu. Ayat 11, ketika mereka di tengah jalan datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Saudara perhatikan. Penjaga ini diperintah oleh Pontius tetapi atas supervisi para imam. Jadi waktu mereka melihat kubur itu kosong, batu itu sudah tidak ada di tempatnya. Terjemahan Alkitab kita mengatakan batu itu bergeser. Tetapi nanti terjemahan aslinya tidak berkata bergeser. Ntar kita lihat apa yang terjadi. Dan ketika Yesus memberikan pesan kepada murid-murid yang pertama dilihat di dalam kubur bahwa aku akan mendului kamu pergi ke Galilea. Ayat ke-12, dan para tentara Romawi itu melihat kubur kosong dan mayat Yesus tidak ada. Bukan lapor kepada Pontius, tapi mereka lapor kepada imam besar. Nah ayat ke-12 berkata demikian. Dan sesudah mereka berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Sejak zaman baheula ternyata bribing sudah berjalan. Negara kita terkenal dengan budaya ini, jangan diaminkan. Saudara, money talk, tapi membuat sesuatu yang sangat buruk. Dan money juga talk dalam kehidupan kita. Karena saudara banyak yang bolos ibadah gara-gara kerja. Susah, cari duit. Ya kan, begitu ceritanya. Nah, ayat 13, dan berkata, para imam-imam, para tua-tua ini berkata kepada para tentara Romawi yang berjaga. Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran kepada wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak peroleh kesulitan apapun. Saudara lihat? Apa yang saya katakan tadi bukan kesimpulan. Bahwa kalau tentara Romawi itu lalai, tertidur, mereka akan mendapat hukuman besar. Dan semua orang tahu, imam-imam ini tahu. Tetapi imam-imam ini berkata bahwa kamu jangan takut. Kami punya power, kami punya pengaruh, kami akan bicara dengan Pontius, wali negeri, gubernur. Kamu nggak akan kena apa-apa. Karena nanti kami akan bertanggung jawab. Lihat saudara. Ayat 15 berkata,
Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini juga masih. Tapi ayat ini berkata sekarang ini adalah waktu Paulus masih hidup dan Paulus menulis ayat ini. Pengertiannya adalah sampai Paulus masih hidup dan menulis ayat ini. Tetapi sampai sekarang ini orang Yahudi menolak kebangkitan Yesus, bahkan menolak Yesus itu Mesias. Tidak semua, ada yang Yahudi Mesianik yang menerima. Dan saya banyak ketemu dengan Yahudi yang Mesianik, tetapi juga saya pernah ketemu dengan Yahudi yang tidak percaya Yesus itu Mesias. Mereka masih berharap bahwa Mesias akan datang. Oke. Menurut ayat di atas, para tentara Romawi yang bertugas menjaga kuburan Yesus disogok oleh para imam untuk menceritakan bahwa mereka ketiduran. Dan lalu ada orang datang untuk mencuri mayat Yesus sehingga mereka tidak tahu apa yang terjadi. Cerita ini sangat bohong. Cerita ini dibuat oleh para imam, para penatua bangsa Yahudi untuk mengaburkan kebangkitan Yesus yang sebenarnya. Nah, kita lihat berikutnya. Bukti-bukti kebangkitan Yesus. Sekarang saya mau rinci dari satu persatu. Tadi bicara tentang bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus sendiri berkesaksian bahwa dia bangkit dan pergi mendahului para muridnya ke Galilea. Dan dia akan menunggu murid-muridnya bertemu dengan dia di Galilea. Nah, sekarang bukti tentang fakta kebangkitan Yesus dari desil. Desil adalah materai yang dipakaikan kepada kubur Yesus, kepada batu penutup Yesus. Matius 27 ayat 66-65 berkata demikian. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu dan pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memberi materai kubur itu dan menjaganya. Saya sudah jelaskan, tidak perlu saya jelaskan lagi. Tapi ini bukti bahwa kubur Yesus dijaga dengan batu yang begitu tebal, 2 ton kurang lebih, dan penjaga yang 4 shift berkali berjaga, dan segel materai dari kerajaan Romawi. Sekarang yang kedua, stone atau batu penutup itu. Matius 27 ayat 58 sampai 60. Saya terlalu cepat enggak? Saudara bisa ikuti saya? Oke. Matius 27 ayat 58 sampai 60 berkata, ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya, dan Yusuf pun mengambil mayat itu dan mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru yang digali di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Saya nggak perlu jelaskan, cuman ini proof bagaimana ayat membuktikan bahwa kubur Yesus ditutup dengan batu yang begitu besar. Seorang yang kaya yang punya kuburan sendiri, Yusuf dari Arimatea, dan mereka menempatkan tubuh Yesus di dalam kuburan Yesus dari Arimatea dan menutup dengan batu dan menyegelnya dengan segel tentara Romawi. Yohanes 20 ayat 1. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur itu. Perhatikan saudara, saya menggarisbawahi atau dikasih warna lain, batu penutup kubur itu bukan bergeser, tapi diambil dari kubur itu. Banyakan kita menduga itu digeser. Tidak tergeser, dipindahkan, diambil. Batu besar yang sangat berat 2 ton kurang lebih. Siapa di sini insinyur mekanika atau insinyur teknik? Saudara bisa nggak memperkirakan kira-kira batu 2 ton itu bisa diangkat oleh berapa puluh orang? Kok diam semuanya? Gak apa-apa, salah, nggak masuk neraka kok. 2 ton itu bisa diangkat oleh, atau bisa diangkat oleh berapa orang? 10 orang bisa? 20 orang bisa? 30 orang bisa? Kemungkinan. Jadi adalah omong kosong kalau 30 orang datang menggeserkan batu itu, tentara Romawi yang tertidur
tidak bangun. Emangnya tentara Romawi babi yang tidur? It doesn't make sense at all. Cerita dari antara mereka satu dengan yang lainnya tumpang tindih. Are you with me? Kita lihat selanjutnya. Ayat Yohanes 20 ayat 1. Now on the first day of the weeks, Mary Magdalene came to the tombs early while it was still dark and saw that the stone had been taken away from the tomb. Bukan 30 orang yang dengan susah payah menggeser, bukan. Tapi there is something happen that the stone 2 ton diangkat dan dipindah tempatkan. Taken away, not move away. Are you with me? Is that stuck in your mind? Enggak om, karena dulu enggak pernah ngerti apa semuanya. Bacanya terlalu ekspres. Yang penting gue baca, enggak pernah merenungkan artinya apa. Baca juga jarang kali gitu. Enggak judge tapi hanya menuduh. Nah, sekarang saya berikan beberapa bantahan, cerita atau ide yang dikarang oleh para elder, orang-orang Farisi. Itu sangat tidak masuk akal dan sangat bohong besar. Bantahan yang pertama, Pilatus sudah memerintahkan untuk menjaga kuburan itu dengan sangat ketat dan diberikan sebanyak 16 orang dengan 4 kali ganti jaga dan mereka tidak sampai lengah dan tertidur. Dan diberikan seal kerajaan Romawi. Yang kedua, kalau ada tentara Romawi yang tertidur waktu jaga, maka hukumannya akan sangat berat. Dan gak mungkin 16 orang itu semua sama-sama, yuk kita tidur bareng yuk. Nangkep gak? Mungkin ada 1-2 yang tertidur, tapi yang lain kan masih ada. Yang ketiga, kalau ada orang yang berani merusak atau membuka segel kerajaan tanpa izin, juga hukumannya akan sangat berat. Jadi tidak ada orang yang berani membuka itu. Keempat, ada batu penutup kuburan yang beratnya hampir 2 ton yang tidak mungkin bisa dipindahkan oleh sedikit orang. Dan kalau banyak orang datang untuk memindahkan batu kuburan itu, bagaimana mungkin tentara Romawi masih bisa... Kecuali mereka dibius. Kayak Frankie mau dioperasi dibius dulu ya. Are you with me? Saudara bisa mengikuti alur cerita yang sedang saya sodorkan buat Anda? Oke. Sekarang bukti apa sebetulnya yang terjadi pada waktu Yesus ada di dalam kubur. Kita lihat Alkitab berkata dalam Matius 28 ayat 1 sampai ke 4. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu. Nah, saudara perhatikan, Yesus bangkit pada hari pertama minggu itu hari apa? Hari Minggu. Jadi kalau ada orang berkata, kita percaya nggak hari Sabat itu Sabtu? Percaya. Tetapi kenapa kita nggak ibadah pada waktu hari Sabtu? Karena kita tidak merayakan Jewish tradition. Tetapi kita melakukan ibadah Christians yang dilakukan oleh para umat dan para rasul setiap hari pertama hari Minggu. Nanti minggu depan 2 minggu lagi saya akan bahas tentang itu. Kenapa kita memilih seperti itu? Supaya saudara mengerti bahwa kita tidak melanggar hari Sabat, kita tetap merayakan hari Sabat. Apalagi kita di gereja Rock Sydney. Dari dulu kita tetap merayakan Sabat dengan puasa korporat. Senggol kiri kanannya, denger lo. Jangan kalau hari Sabtu makan bareng-bareng kemana-mana. Lupa puasa. Kita dari dulu. Setiap Sabtu puasa korporat kita Sabat. Ibadah untuk menyucikan, bukan menyucikan diri. Ibadah untuk menyucikan perut. Dan sungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan.
Oh Pak, Bapak kan pendeta full time, enak aja kapan mau puasa. Tapi kita kan enggak, kita kan dari Sabtu sampai Jumat. Senin sampai Jumat kan kerja, Sabtu kita kumpul sama keluarga, rame-rame jalan-jalan, weekend dan makan. Nah, silakan jalan-jalan tapi makannya diundur, puasa. Kita tetap merayakan Sabat untuk rest dan ibadah. Tetapi ibadah korporat kita setiap hari pertama, minggu pertama. Oke, berikutnya. Ayat 1 tadi sudah, sekarang ayat 2. Maka terjadilah gempa bumi yang besar. Yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan menjadi seperti orang mati. Inilah fakta proven to be truth, kenyataan yang menjadi sangat nyata. Bahwa pada hari ketiga yaitu hari pertama minggu itu, yaitu hari Minggu, maka seorang malaikat subuh-subuh turun dari sorga dan datang ke kubur Yesus. Dan dengan kehadirannya kuasa Tuhan menyertai malaikat itu. Maka terjadi gempa bumi lokal. Earthquake yang dahsyat. Menurut saya lokal itu bukan cuma di kuburan, tetapi di daerah sekitar kuburan itu. Mereka mengalami goncangan sehingga malaikat itu bukan menggeser batu itu, tapi mengangkat batu itu dan memindahkan ke tempat lain. Dan mungkin karena jatuhnya batu itu 2 tahun maka terjadi goncangan. Dan memang Tuhan membuat goncangan gempa bumi. Masuk akal enggak? Kalau orang-orang yang ada di sekitar kubur Yesus mengalami gempa bumi dan para prajurit Romawi asik di tengah ngorok, di tengah-tengah gempa bumi. Bisa ngorok? Hayya, kalau bisa keterlaluan. Ini bukti-bukti yang membuat kita mengerti bahwa cerita yang tersebar itu cerita yang dibuat-buat dan sangat palsu. Kehadiran seorang malaikat yang disertai gempa bumi yang besar memindahkan batu itu. That's what happened in the tomb. Dengan batu. Sekarang di dalam kuburan, in the sepulchre. Sepulchre. Saya juga baru mengerti istilah kuburan dengan istilah baru. Biasanya saya sebutnya tomb atau kuburan. Tapi ada ternyata istilah yang lebih bagus lagi. Sepulchre. Enak disebutnya ya. Sepulchre. Bukan sepur ancer, bukan. Matius 28 ayat 5 dan 6. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah ke tempat dia berbaring. Malaikat itu menemui Maria Magdalena, Petrus dan yang lain-lainnya. Ayo, kamu kan mencari Yesus. Yesus sudah tidak ada di tempat ini, dia sudah pergi. Kalau kamu gak percaya, yuk masuk ke tempatnya, lihat bagaimana kuburannya, lihat batu tempat dia diletakkan mayatnya seperti apa. Kuburan Yesus sudah kosong, tubuh Yesus sudah tidak ada, karena dia sudah bangkit, bukan karena dicuri atau dipindahkan. Tetapi Yesus sudah bangkit oleh kuasa kebangkitan dari Bapa yang Maha Tinggi. Nah, sekarang bukti yang berikutnya. The shroud. Apa itu the shroud? Saya juga pertama lihat baca apa itu the shroud. Ternyata shroud itu adalah tumpukan atau onggokan pakaian Yesus yang waktu dia pakai waktu dalam diawetkan dan dimumifikasi menjadi keras. Dan ada penutup kepalanya. Yohanes 20 ayat 3-8 berbunyi demikian. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk
ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak di dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping tempat yang lain yang sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dulu sampai di kubur itu dan melihatnya dan menjadi percaya. Saudara, kata kain peluh penutup wajah ada sudah tergulung, itu mistranslation. Itu terjemahan yang sedikit keliru artinya. Karena kita baca dalam terjemahan ESV, Yohanes 20 ayat yang ke-7 berkata seperti ini. And the face cloth, muka atau kain penutup wajah, which had been on Jesus' head, yang tadinya ada di kepala Yesus, not lying with the linen cloth, tidak tergeletak bersama dengan kain linen penutup tubuh Yesus, but folded up in place by itself. Bukan tergulung berserakan berantakan, tetapi folded up in a place by itself. Ini mengandung arti yang sangat dalam kalau saudara mengerti budaya Yahudi. Jadi Yesus dimumifikasi, keras. Tetapi Alkitab menulis baju linen yang dimumifikasi Yesus itu tidak menjadi kaku, jubah Yesus seperti kepompong hilang. Kepompong tahu? Kepompong kulitnya keras tapi dalamnya halus. Nah, ini yang terjadi. Waktu kuasa kebangkitan dari Tuhan bekerja, maka pembungkus Yesus tidak pecah. Tetapi Yesus keluar dari kepompong dan naik menjadi kehidupan yang baru. Saya sengaja membawa beberapa alat peraga. Sepertinya kalau jubah Yesus itu putih atau baju yang mengikat tubuh Yesus itu putih akan seperti ini. Dan kalau baju ini ada dagingnya, ada dalamnya, maka dia akan kembung. Betul? Betul? Tetapi karena Yesus bangkit, tidak merusakkan baju ini, maka Alkitab menulis bahwa baju kain kafan yang melilit tubuh Yesus, yang membungkus tubuh Yesus, tergeletak di lantai dengan begitu saja. Jangan jatuh. Sudah lihat? Saya sengaja memperagakan ini supaya masuk dalam pikiran saudara bahwa this is what happened. Ini yang pertama. Anda mengerti bahwa tubuh Yesus tidak berontak keluar, tidak. Tetapi dia tiba-tiba menghilang. Kenapa? Nanti saya jelaskan. Karena dia memiliki the new body. Yaitu kuasa kebangkitan, body yang baru. Yang tidak lagi ada dimensi ruang dan waktunya. Tetapi yang lebih menarik adalah ini. Ada satu budaya Yahudi yang saya pernah pelajari dan saya pernah sampaikan kepada Anda beberapa tahun yang lalu. Mungkin Anda lupa. Bahwa kalau orang Yahudi diundang makan oleh orang Yahudi yang lain, meja makan akan tertata rapi, makanan akan dihidangkan, dan pasti sampai sekarang pun akan ada celemek. Tahu celemek? Napkin, serbet, dengan alat-alat cutlery, rapi tersusun di meja. Nah, waktu mereka makan, menikmati hidangan, makanannya enak, pelayanan tuan rumahnya ramah dan baik, semuanya servis memuaskan. Maka sang tamu akan pulang dengan meletakkan serbet, celemek dengan begitu saja, tidak diatur rapi. Ini pertanda bahwa sang tamu puas dengan makanan dan servis yang dilakukan oleh tuan rumah, dan kalau nanti diundang lagi, dia dengan sangat senang hati akan kembali untuk menikmati hidangan dan pelayanan yang lain yang memuaskan dia. Sampai sini ngerti? Tetapi kalau tamu yang diundang
tidak puas dengan makanannya maupun dengan servis yang dikerjakan oleh tuan rumah, maka apa yang terjadi? Sebelum pulang, tamu itu akan mengambil celemek atau serbet, mengaturnya, melipatnya dengan rapi, dan meletakkannya di atas meja. Ini pertanda sang tamu berbicara dengan bahasa sandi ke tuan rumah. Kamu bepok, kamu jelek, makanan kamu gak enak, servis kamu buruk, dan aku tidak akan kembali lagi ke kamu. Beda dengan orang Indonesia, betul nggak? Orang Indonesia kan kadang-kadang ramah, baik. Kalau makan pun di restoran pun celemeknya diatur dengan rapi, bahkan piring diatur dengan rapi. Kalau Anda makan ini di orang Yahudi akan sangat tersinggung dengan Anda. Are you with me? That's culture, that's budaya. Makanya inilah yang terjadi. Alkitab mencatat, waktu Yesus bangkit dari kematian, kain kafannya nyelempreh di situ, tapi kain penutup wajahnya, kain penutup kepalanya tidak berantakan, tetapi folded up in itself. Ada di sudut tersendiri, rapi, tersusun, dan terletak. Apa maksudnya? Yesus mau berkata kepada muridnya dan kepada kita semuanya bahwa aku tidak suka tempat ini, aku tidak suka kejadian ini, karena itu aku cukup sekali saja datang kemari dan aku tidak akan balik lagi. Are you with me? Wow. Do you learn something that creates meaning? Saudara lihat, Yesus bilang cukup sekali saja aku mati. Cukup sekali saja aku terkubur. Cukup sekali saja aku disalibkan. Cukup sekali saja aku tergeletak dan masuk di dalam kubur yang gelap. Aku tidak akan pernah balik lagi. Aku tidak akan pernah mengulangi lagi. Once for all. Get it? The point? Sekarang kita lihat. Bukti yang berikutnya, Yesus sudah bangkit. The scars. Apa itu the scar? Bekas luka. Saya membuat satu cerita buat saya sendiri atau satu ungkapan. Scar datang dari mana? Not hurt. Dari wound. Scar datang dari wound. Wound itu luka yang berdarah yang masih sakit. Setiap kita dalam hidup kita pasti akan menikmati scars. Enggak, pasti akan menikmati wound. Enggak, siapa bilang? Wound tubuh cepat bisa diobati. Tapi wound in heart, hayama sakitnya hati ini. 7 turunan, gua nggak lupa apa yang dia omongin, apa yang dia buat. Kalau dia datang ke rumah gua, nginjek lantai gua, keramiknya gua korek. Sakit tau gak lu? Sampai segitunya luka. Dan kita sering mau luka itu dipelihara dengan baik. Ya apa ya? Udah jangan ngomong-ngomong soal itu. Udah jangan bicara soal itu, sakit tahu. Gua nggak bisa, gua nggak tahan. You know, when you keep good care of your wound, dipelihara, diawet-awet, dijaga, sembuh nggak? Tidak akan sembuh. Ada banyak orang bilang luka dengan waktu akan sembuh dengan sendirinya. Senggol orang itu, bohong. Time doesn't do anything. Waktu tidak berbuat apapun kepada luka yang saudara alami. Nah, kalau saudara luka, saya datang, mau menyembuhkan saudara. Dari jarak jauh. Simsalabim, abrakadabra, sembuh. Bisa nggak? Bisa kalau itu mujizat dari Tuhan.
Betul? Tetapi in natural things, apa yang terjadi? Waktu saudara terluka, wounded, berdarah, saya dengan baik mau menyembuhkan Anda. Saya harus menyentuh luka itu. Betul apa enggak? Saya harus membersihkan luka itu. Dan pada waktu Anda dibersihkan lukanya, apa yang terjadi? Hiya, gila lu, tahu gak sakit, perih. Apalagi waktu kita pakai alkohol, pakai antiseptik untuk membersihkan bakterinya. Kita bisa ajret-ajretan kayak kuda lumping. Sakit. Demikian juga dengan rencana Tuhan. Waktu Tuhan mau mengubah sakitmu, kebencianmu, dendamu, lukamu, berdarahmu, dia harus menyentuh, dan pada waktu Tuhan menyentuh Anda, kita akan mengalami kesakitan. Tapi percayalah, Tuhan punya anugerah untuk Anda bisa mengatasi sakit itu. Nah, setiap luka yang diobati, yang ditreatment dengan benar, akan menjadi scar. Bohong kalau ada pendeta yang berkata, pada waktu kamu mengampuni, kamu sudah tidak ingat lagi kejadiannya. Forgive and forgive. Ya sudah, itu yang benar. Saya bilang itu hanya terjadi bagi orang yang lupa ingatan. Bohong. Anda akan tetap mengingat kejadiannya. Anda akan tahu lukanya. Tapi it's not hurting you anymore. Kenapa? Karena sudah sembuh dan tidak berdarah. Dan itu menjadi scar. Wound ditreatment dengan benar, berubah menjadi scar. Dan itulah yang Yesus pertunjukkan. Waktu dia bangkit dari kematian. Dia tidak menyembuhkan fisiknya dari scar. Dia menunjukkan scar, luka di paku tangannya, luka di kakinya, bahkan luka di lambungnya kepada murid-muridnya untuk menjadi scar. Dan saya tambahkan, wounded yang diobati menjadi scar, scar yang diserahkan kepada Yesus akan menjadi star. Catat ini kalau sudah mau catat. Karena setiap luka yang Tuhan izinkan terjadi dalam diri kita akan menjadi satu kesaksian yang indah untuk nama Tuhan dipermuliakan. Ada banyak kesaksian yang salah arah. Aku luar biasa ditolong Tuhan, hebat. Ya aku lupa segala-galanya. Enggak. Saudara, seringkali kita melupakan satu event. Bahwa waktu kita down, waktu kita dalam lembah-lembah, waktu kita dalam keadaan kehancuran. Kita tidak menceritakan bagian itu. Karena kita mau mengata itu bagian kelemahan, gak perlu orang lain tahu. Tetapi sesungguhnya di dalam kelemahan mula, Tuhan bekerja dengan anugerahnya yang melimpah. Sehingga membuat kita menjadi scar. Dan scar itu ditunjukkan kepada orang, lihat lukaku, lihat lukaku, lihat lukaku. Bukan membanggakan lukanya, tetapi membanggakan anugerah Tuhan yang mengubah wounded menjadi scar. Are you with me? Dan itulah scarnya. Yohanes 20 ayat 26 sampai 28. Ini yang kita baca. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Dalam bahasa aslinya, shalom, peace unto you. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan kau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Saudara perhatikan, Thomas yang tadinya kurang percaya atau tidak percaya. Tapi setelah melihat scar Yesus, dia menjadi percaya. Ada banyak orang yang mendengar kesaksian kita. Katanya anak Tuhan gak pernah ngalami masalah, anak Tuhan selalu ditolong, anak Tuhan selalu baik, selalu hidup luar biasa. Kalau ditanya apa kabar, luar biasa. Itu diajarkan sekali di Indonesia. Luar biasa, luar biasa. Kata-kata iman, saya tidak membantah perkataan itu.
Tetapi jarang sekali yang berkata, apa kabar? Puji Tuhan, saya sedang di lembah kekelaman. Saya sedang terluka. Tetapi saya percaya anugerah Tuhan akan menyembuhkan saya. Jarang sekali yang berani ngomong seperti itu. Kan mereka akan berkata, aduh kelemahan, ngapain nunjukkan kelemahan, ngapain nunjukkan persoalan. Yang mereka perlu tahu adalah berita kemenangan. No, not always like that. Kita perlu untuk terbuka dan mengungkapkan wounded kita yang sudah berubah menjadi scar. Sekarang yang berikutnya, bukti bahwa Yesus hidup. Sighting. Sighting adalah tempat kejadian-kejadian di mana Yesus menunjukkan diri. 1 Korintus 15 ayat yang ketiga sampai ke-8. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, yaitu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu dan ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang ini, tetapi berapa di antara mereka telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus dan selanjutnya ia menampakkan diri kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Tuhan begitu luar biasa hikmatnya untuk membantah berita-berita bohong yang disebarkan oleh para imam dan tentara Romawi bahwa Yesus mayatnya dicuri, ia tidak bangkit. Yesus mengambil waktu 40 hari setelah dia bangkit ada di muka bumi dan dia pergi mengunjungi murid-muridnya, bukan cuma 2, bukan cuma 3, bukan cuma 21, bukan cuma 70, berapa? 500. Bukti dia berkata, aku hidup. Lihatlah aku hidup. Lihatlah aku hidup. Dan yang terakhir dia menunjukkan jati dirinya kepada Saul pada waktu perjalanan menuju Damaskus, Damsyik. Dan Tuhan sendiri, Yesus sendiri turun dari sorga dengan wujudnya yang berupa cahaya yang dilihat oleh Paulus, oleh Saul. Dan dia waktu Saul dihantam dengan sinar yang kuat sehingga dia terjatuh dan buta. Dan dia bertanya, siapa engkau? Saul, Saul, kenapa engkau menganiaya aku? Dan di situ Saul melihat kemuliaan Yesus. Yesus yang sudah bangkit, bukan Yesus yang mati. Jadi kalau ada orang nggak percaya Yesus sudah bangkit, ya itu pilihan mereka. Ada berita banyak di luar sana yang tidak percaya. Bahkan bukan cuma Yesus sudah bangkit. Yesus bukan Mesias, Yesus bukan anak Allah. Yesus cuma anak tukang kayu dan lain sebagainya. Berita mana yang kita mau percaya? You choose. Saya memilih berita Yesus yang sudah bangkit. Amin. Yesus yang sudah bangkit. Saudara, kuasa kebangkitan yang bekerja di dalam diri Yesus, itu juga diberikan kepada kita untuk bekerja di dalam roh kita. Jangan loncat dari tempat tidur saudara. Bahwa kuasa kebangkitan Yesus bukan cuma membuat kita mati masuk surga. Tapi lebih daripada itu. Kita lihat. Paulus sendiri yang sama menulis di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-53 sampai ke-55. Mari kita baca bersama. 1 Korintus 15. Oh, sebelum itu saya ada tambahan, sorry. Saya ada tambahan 1 Korintus 15 ayat 42 sampai 46. Oh sorry, saya loncat. Maaf. Karena melihat waktu udah cepet, saya loncat satu bab. Mundur. Sedikit. Oke, sekarang saya masuk kepada 2 Romawi. The result of life over death. The result of the life
over death. Pertama, because of Jesus' reason, my failure is not final. Karena kebangkitan Yesus, karena Yesus sudah bangkit, maka kegagalanku, dosaku bukanlah akhir segalanya. Kita lihat ayatnya. Matius 26 ayat 27-28. Sesudah itu ia mengambil cawan dan mengucap syukur. Lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, maka kita sedang membuat covenant. Tahu covenant? Satu orang berjanji untuk hal yang sama, janji yang sama, dan ini disatukan menjadi covenant. Saudara akan melihat dengan upacara pemberkatan pernikahan. Vow and vow dengan tujuan yang sama. Diikat itu menjadi covenant. Dan Tuhan membuat covenant dengan kita lewat perjamuan kudus. Itu sebabnya gereja kita melakukan perjamuan kudus every Sunday. Banyak gereja lain mengadakan cuma sebulan sekali. Nah, tapi saya lebih jauh, saya pribadi. Saya melakukan covenant dengan Tuhan every day. Setiap pagi setelah selesai berdoa menyembah Tuhan, saya bangun dan saya saya buka kulkas, saya ambil sedikit wine dan saya ambil roti yang sudah dipersiapkan. Tiap hari saya masuk dalam hadirat Tuhan dan saya berkata, Tuhan, aku mempersekutukan roti ini dengan tubuh-Mu. Dan aku mempersekutukan cawan minuman ini atau anggur ini dengan darah-Mu. Dan aku membuat covenant abadi dengan Engkau. Aku menyerahkan roh, jiwa, tubuhku kepadamu. Dan aku meminta biarlah roh-Mu dan firman-Mu tinggal abadi di dalam hidupku. Ini covenant. Dua orang bergabung bersama mengikat satu perjanjian dan dimateraikan dengan darah Yesus. Ini yang dikatakan tadi, bahwa ada kematian bukan segala-galanya. Karena dosa sudah dipatahkan. Dan patahnya dosa bukan karena engkau berbuat baik. Bukan karena engkau bayar perpuluhan. Bukan karena engkau pelayanan. Tetapi dipatahkannya kuasa dosa. Karena kita punya covenant dengan tubuh dan darah Yesus. Yang mengerti katakan amin. Nah, hari ini kita tidak ada perjamuan. Kenapa? Karena this is resurrection day. Ngeri kalau kita merayakan kebangkitan Yesus tetapi sekaligus kematian Yesus. Are you with me? Kita tidak merayakan kematian dengan kebangkitan bersamaan. Karena kemarin Jumat yang tidak datang salahnya sendiri. Oh Pak, saya dari rumah. Oke. Saudara, inilah gunanya. Dosa kita, kesalahan kita, perbuatan kita bukan akhir daripada kehidupan kita. Tetapi darah Yesus menguduskan kita. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Roma 5:6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa. Walaupun dia sudah bertobat, dia tetap berbuat dosa. Itu sebabnya kita masih terus mengadakan perjamuan kudus sebagai covenant pengampunan dosa oleh tubuh dan darah Yesus. Yang berikut. Because of his reason, my life is not futile. Karena kebangkitan Yesus, maka hidupku tidak menjadi
sia-sia. Tadi saya katakan kita akan memperoleh hidup yang kekal. Yang berikutnya sekarang 1 Korintus 15 ayat 16 dan 18. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Saudara perhatikan? Penting gak? Sangat penting gak kebangkitan? Kalau Yesus lahir, Yesus mati dan dia tidak bangkit, iman kita percuma. Futile. Gak ada artinya. Jadi penting merayakan kebangkitan Yesus. Dan saya senang banyak anak-anak Tuhan yang jarang ke gereja, tetapi kalau Paskah selalu datang ke gereja. Haleluya. Puji Tuhan, senang. Mereka tahu artinya covenant, mengikat perjanjian walaupun setahun cuma 2 kali. Ya, puji Tuhan, tapi at least datanglah ya, gitu loh. Sebab jika tidak ada kuasa kebangkitan yang bekerja di dalam Yesus, tidak ada kuasa kebangkitan yang bekerja di dalam diri kita juga. Karena Yesus adalah anak Tuhan yang sulung, yang pertama yang dibangkitkan dan selanjutnya kita. Nah, kuasa kebangkitan itu gunanya bukan cuma nanti mati masuk surga. Tetapi ini lihat, Paulus sendiri menulis 1 Korintus 15 ayat 42 sampai 46. Inilah kuasa kebangkitan itu. Demikian pula hanya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohani. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Ayo ayat 45 kita baca rame-rame. Ini bagus sekali. 2, 3. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Coba lihat saya segini. Jawab ya dengan benar, jangan malu. Kenapa Yesus mati dan dibangkitkan untuk membuat kita menjadi seperti Adam? Adam yang pertama mewariskan kepada kita dosa. Tapi Yesus disebut Adam makhluk yang hidup, Adam yang terakhir. Kenapa Tuhan Yesus tidak disebut Musa yang terakhir? Elia yang terakhir. Kenapa Yesus tidak disebut sesuatu yang lain atau hanya Adam? Ijul sudah mendengar khotbah saya berkali-kali. Dia tahu jawabannya. Apa? Karena Yesus mengembalikan apa yang hilang dari Adam. Itulah penebusan. Itulah kuasa kebangkitan. Kita tidak hilang sorga. Kita tidak hilang. Tetapi yang kita hilang adalah jati diri kemuliaan Tuhan yang Tuhan berikan pada waktu Adam sebelum jatuh dalam dosa. Itulah yang hilang pada waktu Adam jatuh dalam dosa. Bahwa kemuliaan tubuh fisikal, tubuh rohania, dengar baik-baik. Kenapa Tuhan Yesus tidak menikah? Karena Adam tidak mau menikah. Sebelum Tuhan merencanakan sebuah pernikahan, apa yang Tuhan lakukan? Adam dibius, ditidurkan, diambil jati diri kewanitaannya, dan dijadikan Hawa. Maka itu Tuhan menciptakan Adam and Eve, bukan Adam and Steve. Sampai kapanpun walaupun saya harus masuk penjara, saya akan berkata, saya tidak akan pernah menyetujui tindakan married in same gender. Karena Tuhan menetapkan seperti itu. Lembaga pernikahan jangan dicemari dengan seksual orientasi manusia. Tetapi yang jelas berkata bahwa Adam tidak menikah, Yesus tidak menikah
Nah, waktu Tuhan merencana pernikahan, maka Adam ditidurkan, dilepaskan jati diri kewanitaannya, dan lalu diikat dalam sebuah covenant. God bless them. And God said to them, dengar pernikahan suami istri yang ada di sini, God not bless him, God not bless her, but God bless them. Apa yang Tuhan berkati? Kesatuan. Makanya di dalam pernikahan Paulus yang sama menulis di dalam Efesus, bukan lagi dua tetapi satu. Mungkin kita nggak puas, mungkin kita pengang dengan nyanyian fajar, siang, malam dari istri kita. But this is your covenant. Mungkin istri-istri berkata, aduh gua nggak tahan, suami gua bego, suami gua kasar, suami gua begini, suami gua begitu. That's your covenant. Pak, bisa nggak ditukerin sama yang lain, yang lebih educated, yang lebih sophisticated? No way. Covenant tidak ada pertukaran. Covenant once for all. Amin. Kecuali mati. Ya makanya Pak, saya kasih baygon ya. Itu tidak ada di dalam kamus anak Tuhan. Enggak Pak, sekarang ada Pak, banyak baygon rasa stroberi. Gitu. Saudara, hak-hak Adam untuk hidup di dalam Firdaus. Adam punya wajah, punya tubuh yang sangat-sangat spiritual. Dan itulah yang Yesus pertunjukkan sejak dia bangkit dari kematian. Dari kematian dia memakai tubuh yang spiritual, tubuh yang diperbaharui. Dan nanti minggu-minggu depan saya akan mengajar bagaimana tubuh Adam yang mulia, yang belum jatuh dalam dosa akan dipakaikan kepada kita. Sehingga kita nanti akan berubah menjadi tubuh kemuliaan yang mewarisi kerajaan surga. Yang mati akan dibangkitkan lebih dulu. Tetapi yang hidup akan mengalami perubahan. Itu yang dikatakan raptures. Oke, sekarang poin terakhir. Because of his reason, my death is not final. 1 Korintus 15 ayat 53-55. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan yang sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hei maut, di manakah kemenanganmu? Hei maut, di manakah sengatmu? Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita hidup dengan kuasa kebangkitan. Jangan takut dengan masa depan. Jangan takut dengan pernikahan. Jangan takut dengan anak-anak yang akan memberontak dan menghalangi kau. Jangan takut dengan keadaan zaman. Jangan takut dengan apapun. Karena kuasa kebangkitannya bukan cuma dinikmati oleh Yesus. Kuasa kebangkitan Yesus juga diberikan kepada kita. Sehingga kita bisa menikmati suasana kebangkitan dalam hidupmu, dalam bisnismu, dalam rumah tanggamu, dalam pergaulanmu, dalam keadaan segala aspek kehidupanmu. The power of the resurrections. It works in you. Dan hidupmu akan berbeda. Kita pasti mati secara fisik. Kalau mati. Tapi mungkin ada yang gak mati. Sampai Yesus datang yang kedua kali rapture. Kita akan diubah menjadi tubuh kemuliaan. Pesan saya memasuki tahun-tahun ke depan. Hiduplah dalam kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Selamat Paskah. Let us receive and enjoy the triumph of Jesus' resurrection, starting now until all the purpose and the destiny of God will accomplish by us. Not only just accomplish, but we will live in it. Tujuan hidup kita bukan cuma mengerti, mencapai tujuan hidup Tuhan. Tetapi kita hidup di dalam purpose dan destiny-nya Tuhan. Yaitu hidup di dalam kuasa kebangkitannya. Untuk menikmati semua pemeliharaan dan kuasa Tuhan yang mulia. Happy Passover. Kita bangkit berdiri.